Nah, jadi saudara, kalau kita membaca secara utuh bukunya Eric Chang, The Only True God, mulai dari halaman 59 sampai halaman 530, itu pemikiran Eric Chang itu sangat kental, bisa kita temukan dalam seminar Logos Pendeta Dr. Erastus. Nah, kalau kita baca bukunya beliau halaman 400 sekian ke atas, itu sangat mirip sekali. Istilah-istilah yang digunakan juga mirip sekali dengan istilah yang diucapkan atau diajarkan oleh Pak Erastus. Misalnya di halaman 401, Eric Chang mengatakan bahwa Yesus itu seperti baitnya Allah. Yesus itu adalah di mana Allah berdiam dan hadir di dalam Yesus. Begitu. Istilah itu sangat mirip sekali. Kemudian istilah bahwa Yesus bukan sang Logos, tetapi didiami oleh Logos. Anda bisa temukan itu di halaman 471. Bahwa Logos yang sebenarnya adalah Yahweh, kemudian Logos Yahweh ini mendiami atau meninggali Yesus Kristus, itu juga Anda bisa lihat itu di halaman 471. Makanya Yesus itu bukanlah Logos yang sebenarnya. Hanya percikan-percikan Logos dari Elohim Yahweh ada di dalam Yesus. Nah, di dalam diri anak-anak Allah yang lain juga bisa Anda temukan seperti itu. Jadi, firman Allah mendiami Yesus Kristus. Kemudian istilah bahwa Allah hadir di dalam Yesus. Teman-teman bisa lihat itu di halaman 500 dari buku Eric Chang. Bahwa Allah hadir di dalam Yesus, sehingga Yesus itu menjadi seperti suatu Allah, yang akhirnya nanti istilah suatu Allah ini disalahpahami oleh orang Kristen. Makanya baik Pak Erastus maupun Eric Chang sama-sama menafsirkan Yohanes 1 ayat 1 itu dengan sangat berbeda. Kalau kita menafsirkan Yohanes 1 ayat 1, enarke hen hologos kai hologos hen prostonteon kai theos hen hologos, itu kan firman itu adalah Allah, kai theos hen hologos. Tapi dalam terjemahan Pak Erastus dan Eric Chang diterjemahkan bahwa firman itu adalah suatu Allah, suatu ilahi, suatu kekuatan. Begitu. Nah, jadi memang masuk akal jika pada akhirnya Bapak Pendeta Dr. Erastus mengatakan Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu bukan terang, Yesus itu bukan gembala. Gembala yang baik, terang yang sejati, juru selamat yang sejati itu adalah Elohim Yahweh. Bahkan penjelasan Pak Erastus dengan Eric Chang tentang Yesus bukanlah Alfa dan Omega itu mirip sekali. Eric Chang juga mengatakan bahwa Alfa dan Omega yang sesungguhnya itu adalah Yahweh. Yesus itu apa sebutannya? Yang awal dan yang akhir. Jadi dibedakan antara Alfa dan Omega dengan yang awal dan yang akhir. Yahweh menyandang sebutan Alfa dan Omega, Yesus hanya menyandang yang awal dan yang akhir. Nah, yang awal dan yang akhir ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa Yesuslah yang paling awal menjadi manusia sempurna. Begitu. Jadi, kita bisa melihat pertalian dan pertautan yang sangat jelas di situ. Kemudian di halaman 507 dan halaman 447 jelas sekali dalam bukunya Eric Chang bahwa Yesus adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus sempurna, dan Yesus sempurna karena dibantu oleh Elohim Yahweh. Dalam penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yesus dan dia memilih untuk taat kepada Elohim Yahweh, itu membuat Yesus layak untuk diangkat menjadi Tuhan. Tuan maksudnya, atau majikan atau penguasa, orang yang diberi mandat untuk mengusahakan punya pemilik yang sesungguhnya, yaitu Elohim Yahweh.